Model pembelajaran tatap muka pertemuan kedua, mata pelajaran, kelas semester, bag ganjil. Tema, Wahyu Pertama, Surat Al-Alaq ayat 1, 5 dan kisahnya. Waktu 3 JP, 135 menit. Tujuan pembelajaran, satu siswa memahami isi dan makna Surat Al-Alaq ayat 5 serta kisah turunnya Wahyu Pertama. Dua, siswa mampu menjelaskan hubungan antara kisah Wahyu Pertama dengan pentingnya membaca dan mencari ilmu. Tiga, siswa dapat menulis refleksi pribadi tentang pentingnya membaca dalam kehidupan sehari-hari. Pendahuluan, satu, pembukaan, guru memberi salam dan doa bersama. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, memahami isi dan makna Wahyu Pertama, serta kaitannya dengan kebiasaan membaca dan menuntut ilmu. Dua, apersepsi. Guru bertanya kepada siswa, siapa yang suka membaca? Buku apa yang paling kalian sukai? Mengapa membaca itu penting? Guru mengaitkan jawaban siswa dengan wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah di Gua Hira, yaitu perintah membaca. Kegiatan inti. Eksplorasi. Guru membacakan surat Al-Alaq ayat 1-5 dengan tartil dan meminta siswa mengikutinya. Guru menjelaskan makna ayat-ayat tersebut. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat ini menunjukkan pentingnya membaca sebagai awal ilmu pengetahuan. Rasulullah menerima wahyu pertama ini melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Guru menceritakan kisah lengkap turunnya wahyu pertama. Rasulullah sedang berkhalwat di Gua Hira. Malaikat Jibril datang dan memerintahkan Iqra. Rasulullah menjawab, aku tidak bisa membaca. Perintah ini diulang hingga 3 kali sebelum Jibril menyampaikan wahyu pertama ini. Diskusi dan analisis. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok dan memberikan pertanyaan reflektif. 1. Apa pesan utama dari surat Al-Alaq ayat 1-5? 2. Mengapa Rasulullah yang umi tidak bisa membaca tetap diperintahkan untuk membaca? Apa hubungan antara kisah wahyu pertama dengan kebiasaan membaca dalam kehidupan kita? Setiap kelompok berdiskusi dan menuliskan hasil diskusi di kertas kerja. Kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, sementara kelompok lain memberikan tanggapan. Menulis refleksi. Siswa menulis refleksi pribadi tentang pentingnya membaca dengan menjawab pertanyaan berikut. 1. Mengapa membaca itu penting bagi kehidupan kita? 2. Apa saja manfaat membaca yang sudah kamu rasakan? Apa langkah kecil yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan kebiasaan membaca? Beberapa siswa dipersilakan membacakan refleksi mereka di depan kelas. Kegiatan penutup. Kesimpulan. Guru mengajak siswa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Wahyu pertama mengajarkan pentingnya membaca. Rasulullah menerima wahyu ini meskipun beliau tidak bisa membaca, menunjukkan bahwa ilmu tidak hanya tentang membaca teks, tetapi juga memahami dan mengamalkan. Membaca adalah kunci kemajuan dan ilmu pengetahuan. 2. Siswa diminta membaca satu artikel atau buku yang mereka pelajari dan menceritakan isinya secara singkat di pertemuan berikutnya. 3. Doa dan penutup. Guru mengajak siswa membaca doa sebelum pulang dan mengingatkan mereka untuk terus meningkatkan kebiasaan membaca. D. Penilaian. 1. Penilaian sikap, keaktifan dalam diskusi dan kesopanan dalam menyampaikan pendapat. 2. Penilaian pengetahuan, pemahaman siswa terhadap isi wahyu pertama dan maknanya. 3. Penilaian keterampilan, kemampuan menulis refleksi pribadi dan berbicara di depan kelas. Sumber dan media pembelajaran. Sumber Al-Quran dan Tafsir Surat Al-Alaq ayat 1-5, Sirah Nabawiyah tentang kisah turunnya wahyu pertama. Media, video pendek tentang kisah turunnya wahyu pertama, gambar ilustrasi Rasulullah di Gua Hira. Catatan, metode ini membantu siswa pentingnya membaca tidak hanya sebagai kewajiban agama, tapi juga sebagai kunci ilmu pengetahuan dan kemajuan hidup. Apakah ada bagian yang perlu disesuaikan lebih lanjut?
Tugas storytelling untuk adik-adik. Judul, Akra, Perintah Membaca dari Allah, Instruksi Tugas. Saat buat cerita singkat dalam bentuk storytelling yang mudah dipahami oleh adik-adik kelas, misalnya untuk anak SD atau kelas 7 yang lebih muda. 2. Ceritakan dengan gaya santai, seolah-olah sedang berbicara langsung dengan mereka. 3. Gunakan kata-kata sederhana dan ekspresi menarik agar cerita lebih hidup. Mitar, kaitkan cerita dengan pentingnya membaca dalam kehidupan sehari-hari. 5. Tuliskan cerita dan siapkan untuk disampaikan di depan kelas pada pertemuan berikutnya. Contoh storytelling siswa untuk adik-adik, judul Akra, Kisah Rasulullah Menerima Wahyu. Assalamualaikum ya akhwati sagar. Kaif halikum اليوم? Kakak mau cerita tentang peristiwa luar biasa yang terjadi lebih dari 400 tahun lalu. Ini adalah kisah turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Dulu sebelum menjadi nabi, Rasulullah sering menyendiri di sebuah gua bernama Gua Hira. Di sana beliau merenung dan berpikir tentang kehidupan. Suatu malam saat Rasulullah sendirian di dalam gua, tiba-tiba datang Malaku Jibril. Malaikat Jibril berkata, "Iqra." Tapi Rasulullah SAW bingung lalu berkata, "Ma ana biqari." Aku tidak bisa membaca. Malaikat Jibril mengulanginya lagi, "Iqra, bacalah." Namun Rasulullah SAW tetap menjawab, "Ma ana biqari." Hingga akhirnya malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah, "Aqra biismi rabbik alladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Aqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sejak saat itu, Rasulullah menjadi utusan Allah untuk menyampaikan Islam kepada manusia. Wahyu pertama ini mengajarkan bahwa membaca itu penting. Dengan membaca, kita bisa belajar banyak hal dan menjadi orang yang lebih baik. Nah, adik-adik, kalau Rasulullah saja diperintahkan membaca, meskipun beliau tidak bisa membaca saat itu, apalagi kita yang sudah bisa membaca. Yuk, biasakan membaca setiap hari. Setiap hari, bisa baca buku cerita, buku pelajaran, atau bahkan Al-Quran. Siapa yang hari ini sudah membaca sesuatu? Bagaimana kalau besok kita saling cerita tentang buku yang kita baca? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petunjuk penilaian. Cerita mengandung unsur kisah wahyu pertama dengan bahasa yang sederhana. Penyampaian menarik dan mudah dipahami oleh adik-adik. Ada ajakan untuk membaca sebagai bentuk penerapan dari kisah ini. Disampaikan dengan ekspresi dan intonasi yang menarik saat storytelling di depan kelas. Tugas tambahan. Setiap siswa diminta stante membaca satu buku cerita atau artikel singkat, lalu menuliskan ringkasan dan pelajaran yang bisa diambil dari bacaan tersebut. Hasil storytelling terbaik akan direkam dan dibagikan sebagai inspirasi bagi teman-teman lain. Dengan tugas ini, siswa tidak hanya memahami kisah wahyu pertama, tetapi juga didorong untuk memiliki kebiasaan membaca dan berbagi ilmu dengan cara yang menyenangkan. Apakah ada tambahan yang perlu dimasukkan?
Storytelling, kisah wahyu pertama dan maknanya dalam hidupku. Judul Iqra, membaca bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman dekatku, aku ingin berbagi sebuah kisah yang sangat menginspirasi dan mengubah cara pandangku terhadap ilmu. Aku yakin kamu juga akan merasakan hal yang sama setelah mendengar cerita ini. Jumat lalu, aku mengikuti pelajaran di sekolah tentang wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah. Awalnya, aku berpikir bahwa kisah ini hanyalah cerita sejarah, tetapi ternyata ada makna yang begitu dalam yang membuatku merenung lama setelahnya. Dulu, sebelum menjadi nabi, Rasulullah sering menyendiri di Gua Hira, mencari ketenangan dan merenungkan kehidupan. Saat itu, dunia penuh dengan kezaliman, orang-orang menyembah berhala, dan kaum yang lemah sering ditindas. Rasulullah tidak ingin mengikuti kebiasaan buruk itu, jadi beliau lebih banyak menyendiri dan mencari kebenaran. Suatu malam dalam keheningan gua, malaikat Jibril tiba-tiba muncul. Rasulullah sangat terkejut, belum pernah beliau mengalami kejadian seperti ini. Kemudian malaikat Jibril berkata dengan suara yang tegas, "Iqra." Namun, Rasulullah dengan gemetar menjawab, "Ma ana biqari." Aku tidak bisa membaca. Jibril mendekap beliau erat lalu mengulangi lagi, "Iqra, Iqra." Dan Rasulullah tetap menjawab, "Ma ana biqari." Hingga ketiga kalinya malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah, "Iqra bi ismi rabbika alladhi khalaqa. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Setelah peristiwa ini, Rasulullah pulang dengan perasaan penuh kebingungan dan ketakutan. Beliau langsung meminta Khadijah istrinya untuk menyelimuti beliau. Dalam kondisi gemetar, beliau menceritakan apa yang terjadi. Khadijah tidak langsung menenangkan dengan kata-kata biasa, tetapi mengingatkan Rasulullah tentang karakter baiknya. Allah tidak akan membiarkanmu tersesat karena engkau selalu berlaku baik, membantu orang miskin, dan menjaga amanah. Khadijah lalu membawa Rasulullah menemui Warakah bin Naufal, seorang ahli kitab, yang kemudian mengatakan bahwa wahyu ini adalah tanda kenabian, dan Rasulullah akan menghadapi banyak ujian setelahnya. Makna kisah ini dalam hidupku. Aku merenung lama setelah mendengar kisah ini. Mengapa Allah pertama kali memerintahkan Rasulullah untuk membaca? Rasulullah sendiri tidak bisa membaca tulisan, tetapi Allah tetap memberikan perintah itu. Akhirnya, aku menyadari sesuatu yang sangat penting. Membaca bukan hanya tentang huruf dan kata-kata, tapi membaca kehidupan, memahami keadaan sekitar, dan belajar dari pengalaman. Membaca adalah awal dari perubahan besar. Setelah wahyu ini, Rasulullah menerima tanggung jawab besar untuk mengubah dunia. Membaca dan mencari ilmu adalah jalan menuju perubahan, baik untuk diri sendiri maupun masyarakat. Banyak orang yang bisa membaca, tetapi tidak benar-benar memahami. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah aku sudah benar-benar membaca dengan hati? Apakah aku hanya sekadar membaca buku pelajaran atau benar-benar memahami dan mengamalkannya? Bagaimana aku mencoba menerapkannya? Setelah menyadari ini, aku mencoba melakukan beberapa perubahan kecil dalam hidupku. Membaca dengan lebih fokus. Aku tidak lagi membaca sekadar untuk nilai, tetapi benar-benar memahami isi dan maknanya. Belajar membaca situasi. Aku berusaha lebih peka terhadap teman-temanku. Jika ada yang sedang sedih atau butuh bantuan, aku mencoba memahami dan membantu mereka menggunakan ilmu untuk kebaikan. Aku mulai mengajarkan adik-adikku untuk suka membaca dan tidak hanya bermain ponsel seharian. Aku menceritakan kisah ini kepada mereka, dan mereka mulai tertarik untuk membaca lebih banyak buku. Pesan untuk temanku. Aku ingin berbagi pesan ini kepadamu. Kita sering merasa malas membaca, berpikir bahwa pelajaran di sekolah hanyalah beban. Tapi jika kita memahami makna sebenarnya dari Al-Quran, kita akan melihat bahwa membaca adalah awal dari perubahan hidup kita. Aku harap setelah mendengar cerita ini, kamu juga bisa mulai melihat membaca sebagai sesuatu yang lebih dalam. Bukan hanya untuk nilai, bukan hanya untuk sekolah, tetapi untuk memahami kehidupan dan menjadi pribadi yang lebih baik.
Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang selalu membaca, belajar, dan terus mencari ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas untuk teman. Buat cerita refleksi pribadi tentang bagaimana kamu bisa menerapkan perintah Iqra dalam kehidupan sehari-hari. Ceritakan pengalamanmu dalam belajar, membaca, atau memahami sesuatu yang mengubah cara pandangmu. Tulis dan persiapkan untuk diceritakan kembali di kelas. Dengan pendekatan ini, siswa sedang memahami kisah wahyu pertama tetapi hadgamnya dengan kehidupan mereka sendiri-sendiri. Apakah ada baik yang perlu disesuaikan? Tugas untuk teman-teman. Judul tugas, Iqra membaca dengan hati bukan hanya dengan mata. Tujuan tugas, siswa memahami makna perintah akra dalam kehidupan sehari-hari. Siswa merefleksikan bagaimana kebimbang baca dapat membawa perubahan dalam hidup mereka. Siswa melatih keterampilan bercerita dengan menyampaikan pengalaman atau inspirasi dari kisah wahyu pertama. Instruksi tugas, sadu, buat cerita pribadi tentang pengalamanmu dalam belajar atau membaca yang mengubah cara pandangmu. Dua, ceritamu harus mencerminkan makna ikra, yaitu membaca bukan hanya dengan mata, tetapi juga dengan hati dan pemahaman. Tiga, cerita bisa berupa pengalaman nyata saat membaca sesuatu yang mengubah pola pikirmu. Momen saat kamu menyadari pentingnya ilmu dalam hidupmu. Kisah perjuanganmu dalam belajar sesuatu yang sulit, tapi akhirnya bisa kamu pahami. 4. Gunakan bahasa yang santai dan mudah dipahami. 5. Panjang cerita minimal 200 kata. 6. Ceritamu akan disampaikan di depan kelas dalam bentuk storytelling singkat 3 atau 5 menit. Tuliskan cerita dalam buku tugas, lalu siapkan untuk diceritakan di kelas minggu depan. Contoh panduan refleksi. Pilih momen penting dalam hidupmu yang berkaitan dengan belajar atau membaca. Ceritakan dengan jujur bagaimana kamu merasakan perubahan dalam dirimu setelah memahami sesuatu. Sertakan hikmah atau pelajaran yang kamu ambil dari pengalaman tersebut. Akhiri dengan pesan inspiratif untuk teman-teman agar mereka juga lebih semangat membaca dan belajar. Contoh judul cerita, Aku yang dulu malas membaca, kini menemukan dunia baru, pelajaran hidup dari sebuah buku yang mengubahku. Ketika aku menyerah dalam belajar, lalu menemukan jawabannya. Dulu aku tidak suka belajar, tapi sebuah kalimat mengubah segalanya. Kriteria penilaian, asik kan, kriteria penilaian and si just skor maksimal dan skor maksimal. Isi cerita menarik, inspiratif, sesuai tema. 30, kaitan dengan ikra, mengaitkan cerita dengan konsep membaca dan belajar. Jelas, ekspresif, dan lancar. Ada hikmah dan pelajaran yang didapat, kesopanan berbicara, bahasa santun dan komunikatif. Total, kan si just for deadline dan presentasi, tugas dikumpulkan minggu depan. Setiap siswa akan maju untuk bercerita di depan kelas 35 menit. 3 cerita terbaik akan direkam dan dibagikan untuk inspirasi siswa lainnya. Ingat, membaca bukan sekadar melihat huruf tetapi memahami dunia dengan hati dan pikiran.
Berceritalah dengan jujur dan dari hati, karena kisahmu bisa menginspirasi teman-teman lainnya. Siapkah kalian menerima tantangan ini? Selamat menulis dan bersiap untuk storytelling di kelas. Ikra, bacalah, karena ilmu akan mengubah hidupmu. Tindak lanjut kompetensi storytelling bercerita. Setelah siswa menyelesaikan tugas storytelling, langkah berikutnya adalah meningkatkan keterampilan bercerita mereka agar lebih percaya diri dan mampu menyampaikan cerita dengan baik. Berikut adalah beberapa strategi tindak lanjut yang bisa diterapkan. A. Penguatan keterampilan bercerita. Latihan ekspresi dan intonasi. Guru mengajarkan cara menggunakan nada suara yang tepat, misalnya suara lembut saat menceritakan bagian yang sedih dan suara bersemangat saat bagian yang penuh inspirasi. Siswa berlatih membaca cerita mereka dengan intonasi yang menarik, bukan hanya membaca teks secara monoton. Gestur dan bahasa tubuh. Guru menunjukkan contoh storytelling yang efektif dengan menggunakan gerakan tangan, kontak mata, dan ekspresi wajah yang sesuai. Siswa berlatih di depan cermin atau dalam kelompok kecil untuk meningkatkan kepercayaan diri. 3. Improvisasi dalam bercerita. Guru memberikan tantangan storytelling spontan, di mana siswa diminta menceritakan ulang cerita mereka dengan sedikit improvisasi tanpa membaca teks secara langsung. Hal ini melatih kemampuan berpikir cepat dan berbicara secara alami. Kegiatan penguatan storytelling. Sada, latihan berpasangan atau kelompok kecil aswa, siswa berpasangan dan saling bercerita, lalu memberikan umpan balik satu sama lain. Dalam kelompok kecil, siswa bisa memberikan skor atau komentar terhadap penyampaian temannya. 2. Simulasi pendengar berbeda. Siswa berlatih menyampaikan cerita dengan cara berbeda sesuai dengan audiens. Misalnya untuk teman sebaya, gaya santai dan akrab. Untuk anak-anak, menggunakan suara yang lebih ceria dan ekspresif. Untuk orang dewasa, menggunakan gaya bahasa yang lebih formal. 3. Rekaman dan analisis siswa merekam storytelling mereka sendiri dan menontonnya kembali untuk mengevaluasi ekspresi, intonasi, dan bahasa tubuh mereka. Guru dan teman-teman dapat memberikan masukan untuk perbaikan. C. Aplikasi dalam kegiatan nyata. Siswa menampilkan storytelling terbaik mereka di depan kelas. Guru memberikan umpan balik dan apresiasi terhadap upaya siswa. 2. Kolaborasi dengan sekolah atau kelas lain, mengundang siswa kelas lain untuk mendengarkan storytelling, melatih siswa untuk berbicara di depan audiens yang lebih luas. 3. Membuat video storytelling. Siswa membuat video storytelling dan mengunggahnya ke platform sekolah atau media sosial edukasi. Ini melatih keterampilan berbicara sekaligus literasi digital. MAT. Menyusun buku kumpulan cerita terbaik dari siswa dikumpulkan dalam bentuk buku digital atau cetak, lalu dibagikan sebagai bahan bacaan bagi siswa lain. 5. Kompetisi storytelling. Mengadakan lomba storytelling di tingkat kelas atau sekolah untuk memotivasi siswa meningkatkan keterampilan mereka. D.
Refleksi dan evaluasi kemajuan. Jurnal refleksi. Siswa menulis pengalaman mereka selama belajar storytelling, apa yang sudah mereka kuasai, apa yang masih sulit, bagaimana perasaan mereka setelah menyampaikan cerita. 2. Feedback dari teman dan guru. Menggunakan rubrik penilaian storytelling untuk melihat aspek yang sudah baik dan yang perlu ditingkatkan. Siswa bisa memberikan umpan balik secara positif untuk temannya agar mereka saling belajar. Kesimpulan. Tindak lanjut ini bertujuan untuk membuat siswa tidak hanya bisa bercerita, tetapi juga bisa berkomunikasi dengan percaya diri, ekspresif, dan menarik. Dengan latihan yang berkelanjutan, storytelling bisa menjadi keterampilan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pendidikan maupun dunia kerja di masa depan. Apakah ada kegiatan tambahan yang ingin dimasukkan dalam tindak lanjut ini? Dinas Kabupaten Sidoarjo, Pendidikan SMP YPM 1 Taman Sidoarjo, Jolotur Raya Taman 25 Taman Sidoarjo, Telepon XXXXXX IPM 1 Taman at sc.id. Surat Edaran Nomor Batur 2 SE YPM SMP 2025 tentang implementasi pembelajaran mendalam dengan teknik storytelling dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 9, Taman 13 Februari 2025. Kepada seluruh guru bahasa Indonesia, Koordinator Kurikulum SMP YPM 1, Wali Kelas 9, orang tua wali murid kelas. I. Latar belakang. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pembelajaran berbasis pembelajaran mendalam di SMP YPM 1 Taman Sidoarjo, serta menanamkan kemampuan berpikir kritis, reflektif, dan komunikatif dalam berbahasa, maka sekolah mengembangkan metode terampil bercerita sebagai strategi utama dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebagai langkah awal, program ini akan diterapkan dalam materi Wahyu Pertama dan makna membaca dalam kehidupan, kisah turunnya Wahyu di Gua Hira, yang akan diajarkan dalam kelas 9 semester ganjil. Tujuan program 1. Meningkatkan keterampilan berbicara siswa melalui storytelling yang ekspresif dan komunikatif. 2. Mengembangkan pemahaman mendalam tentang makna membaca dan menuntut ilmu melalui kisah Wahyu Pertama. 3. Melatih kemampuan berpikir reflektif dalam menghubungkan kisah sejarah dengan kehidupan nyata siswa. 4. Membantu siswa dalam mengekspresikan gagasan melalui bercerita secara natural, kreatif, dan inspiratif. 4. Petunjuk teknis pembelajaran mendalam melalui storytelling. 1. Metode yang digunakan. Pendekatan. Berbasis storytelling. Model pembelajaran. Diskusi, refleksi, latihan ekspresi, presentasi storytelling.
Penilaian berbasis performa, refleksi diri, dan observasi. 2. Langkah-langkah pembelajaran di kelas. Pendahuluan. 15 menit. Guru membuka kelas dengan salam dan tanya jawab ringan tentang pengalaman siswa dalam membaca atau mendengar kisah inspiratif. Guru menghubungkan cerita dengan kisah Rasulullah menerima wahyu pertama. Kegiatan inti eksplorasi kisah. Guru menceritakan kisah wahyu pertama di Gua Hira dengan ekspresi dan intonasi yang menarik. Diskusi kelompok. Siswa menganalisis isi kisah dan menemukan pesan moralnya. Latihan storytelling. Siswa berlatih menyampaikan kisah secara lisan dengan improvisasi. Refleksi personal. Siswa menuliskan pengalaman atau makna membaca dalam kehidupan mereka. Kegiatan penutup 10 menit. Beberapa siswa maju untuk menyampaikan cerita mereka di depan kelas. Guru memberikan umpan balik dan mengajak siswa merefleksikan pembelajaran hari itu. Pemberian tugas storytelling berbasis refleksi pribadi. 3. Penilaian pembelajaran. Aspek penilaian, kelihatan bobot. Selesai. Si. Isi cerita. Sesuai dengan tema, memiliki pesan moral 30%, ekspresi, and intonasi. Menyampaikan dengan jelas dan menarik. 25 struktur cerita. Alur jelas, kohesif, mudah dipahami. Refleksi personal, mengaitkan kisah dengan pengalaman hidup 15%. Keterlibatan dalam kelas, aktif dalam diskusi dan latihan 10%. Contoh storytelling siswa. Ikra, bacalah perintah yang mengubah hidupku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat lalu di sekolah aku mendengar kisah tentang turunnya wahyu pertama kepada Rasulullah SAW. Aku pikir ini hanya cerita sejarah biasa, tetapi ternyata aku menemukan makna yang sangat dalam. Rasulullah SAW sedang berada di Gua Hira, tempat beliau sering merenung. Tiba-tiba malaikat Jibril datang dan berkata, "Akra." Rasulullah terkejut dan menjawab dengan gemetar, "Ma ana biqari." Tapi tidak bisa. Tapi Jibril tetap mengulanginya hingga 3 kali, lalu menyampaikan wahyu pertama. Aqra bismi rabbika alladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Aku mulai bertanya dalam hati, kenapa Rasulullah diperintahkan membaca, padahal beliau tidak bisa membaca. Kemudian aku menyadari, membaca bukan hanya tentang huruf, tapi juga tentang memahami kehidupan. Aku ingat, dulu aku malas membaca. Tapi suatu hari, aku membaca sebuah buku yang mengubah cara pandangku. Aku mulai memahami bahwa ilmu adalah kunci perubahan, dan aku ingin menjadi seseorang yang selalu belajar seperti yang diajarkan dalam wahyu pertama ini. Teman-teman, yuk mulai membaca bukan hanya dengan mata, tetapi juga dengan hati, karena Iqra adalah perintah pertama yang membuka pintu ilmu dan peradaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tindak lanjut dan implementasi. Mantud, pelatihan guru, mengadakan sesi pelatihan storytelling bagi guru bahasa Indonesia. 2. Kegiatan penguatan siswa, kompetisi storytelling tingkat sekolah, pembuatan video storytelling siswa terbaik untuk dokumentasi sekolah. 3. Kolaborasi dengan orang tua, mengajak orang tua mendukung anak-anak mereka dalam meningkatkan keterampilan bercerita dan membaca. Demikian surat edaran ini disampaikan sebagai acuan dalam implementasi pembelajaran mendalam dengan teknik storytelling di SMP YPM 1 Taman. Semoga program ini dapat meningkatkan pemahaman, kreativitas, dan keterampilan komunikasi siswa dalam bahasa Indonesia. Taman di Blastus. Proposal tindak lanjut dan implementasi. Program pembelajaran mendalam melalui storytelling. SMP YPM 1 Taman Sidoarjo. Tahun ajaran 2005.
Pendahulu lakang. Pembelajaran mendalam adalah strategi yang menekankan pemahaman konsep secara menyeluruh, refleksi, dan penerapan dalam kehidupan nyata. Di SMP IPM 1 Taman, metode terampil bercerita diterapkan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia untuk meningkatkan keterampilan berbahasa, berpikir kritis, serta kemampuan berbicara di depan umum. Khususnya dalam materi kisah Wahyu pertama dan maknanya dalam kehidupan, siswa tidak hanya memahami isi kisah, tetapi juga melatih keterampilan storytelling untuk menyampaikan makna yang lebih mendalam dan relevan dengan kehidupan mereka. Oleh karena itu, diperlukan tindak lanjut yang sistematis untuk memastikan implementasi metode ini berjalan optimal. Tujuan program 1. Mengembangkan keterampilan komunikasi siswa melalui teknik storytelling. 2. Menanamkan budaya membaca dan berpikir reflektif dalam pembelajaran bahasa Indonesia. 3. Mengintegrasikan nilai-nilai Islami dalam pengembangan keterampilan berbahasa. 4. Meningkatkan kreativitas siswa dalam menyusun dan menyampaikan cerita dengan ekspresi yang menarik. 5. Membangun kepercayaan diri siswa dalam berbicara di depan publik. Sasaran program. Siswa kelas 9 SMP YPM 1 Taman, wali kelas, dan orang tua siswa. Kemudian 2. Strategi implementasi kegiatan utama target waktu. Latihan storytelling. Dan pelatihan guru, workshop, strategi storytelling bagi guru bahasa Indonesia, tim pengembang kurikulum Juli 2025. 2. Latihan storytelling, siswa berlatih storytelling dengan ekspresi, intonasi, dan bahasa tubuh, guru dan siswa Agustus-September 2025. 3. Kompetisi storytelling, lomba antar kelas dengan tema Ikra membaca sebagai cahaya ilmu. Panitia Sekolah Oktober 2025. 4. Pembuatan video storytelling, merekam storytelling terbaik dan membagikannya sebagai inspirasi. Tim Mediamber 2025. 5. Kolaborasi orang tua, mengajak orang tua untuk mendorong anak-anak mereka lebih aktif dalam membaca dan bercerita orang tua. Desember 2025. 6. Publikasi dan dokumentasi. Menyusun buku kumpulan cerita inspiratif siswa dari hasil storytelling tim siswa Januari 2026. Metode pelaksanaan. 1. Pelatihan guru. Workshop strategi storytelling bagi guru bahasa Indonesia agar dapat membimbing siswa secara efektif, menggunakan teknik dan ekspresi, intonasi, dan bahasa tubuh dalam storytelling. 2. Latihan storytelling siswa. Setiap siswa menulis cerita reflektif berdasarkan kisah Wahyu pertama. Guru membimbing siswa dalam berlatih ekspresi, intonasi, dan improvisasi. Sesi latihan dilakukan dalam kelompok kecil untuk meningkatkan kepercayaan diri. 3. Kompetisi storytelling. Setiap kelas mengirimkan perwakilan untuk berkompetisi. Kriteria penilaian mencakup isi cerita, ekspresi, dan refleksi pribadi. Juara lomba mendapatkan sertifikat penghargaan dan karyanya akan dipublikasikan. 4. Pembuatan video storytelling. Storytelling terbaik direkam dan dijadikan bahan pembelajaran bagi siswa lain. Video akan diunggah ke media sekolah atau kanal YouTube SMP WPM Saman. 5. Kolaborasi dengan orang tua. Orang tua diminta mendukung kebiasaan membaca dan bercerita di rumah. Mengadakan sesi parent sharing untuk membahas pentingnya storytelling dalam pendidikan anak. ETF 6. Publikasi buku kumpulan cerita inspiratif, karya terbaik siswa dikumpulkan dalam bentuk buku cetak digital. Buku ini akan menjadi dokumentasi pembelajaran mendalam berbasis storytelling. IV, anggaran kegiatan biaya estimasi biaya per slide pelatihan guru. Dua, pembuatan modul storytelling, 1.500 ming. 3. Pengadaan sertifikat dan hadiah lomba, 2 lomba. 4. Pembuatan video storytelling hingga 5. Publikasi buku kumpulan cerita, total anggaran di 11 fai. Sumber dana berasal dari BOS sekolah dan partisipasi wali murid dan musyawarah fee. Monitoring dan evaluasi dan metode evaluasi wasi. Keterlibatan siswa.
80% siswa aktif dalam storytelling, observasi kuesioner, kualitas storytelling, peningkatan ekspresi dan kepercayaan diri siswa. Penilaian oleh guru, partisipasi orang tua, 70% orang tua mendukung program, feedback dari wali kelas, dokumentasi program, video storytelling dan buku kumpulan cerita siswa, publikasi sekolah. Program ini bertujuan untuk menjadikan pembelajaran bahasa Indonesia lebih mendalam, interaktif, dan aplikatif. Dengan pendekatan storytelling, siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga mengembangkan keterampilan komunikasi, berpikir kritis, dan reflektif. Semoga program ini dapat menginspirasi siswa untuk lebih mencintai ilmu dan membangun kebiasaan membaca yang lebih baik. Kami mengharapkan dukungan dari semua pihak agar implementasi ini berjalan dengan sukses. Taman, 12 Februari 2025. Kepala Sekolah SMP YPM 1 Taman, Murfidah MPIB. X, XW001, X, apakah ada bagian yang perlu disesuaikan atau ditambahkan? Imdul pelatihan guru, implementasi pembelajaran mendalam deep learning dengan storytelling. SMP YPM 1 tahun ajaran 2025-2026. A. Latar belakang, pembelajaran mendalam, menekankan pemahaman yang komprehensif dan reflektif terhadap materi. Salah satu strategi yang efektif untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa adalah storytelling. Dengan metode ini, siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga mengembangkan keterampilan berbicara, berpikir kritis, serta mengekspresikan ide secara kreatif. Modul ini disusun untuk membekali guru Bahasa Indonesia SMP YPM 1 Taman dalam mengimplementasikan storytelling sebagai bagian dari pembelajaran mendalam, khususnya dalam materi kisah Wahyu pertama dan maknanya dalam kehidupan di kelas 9. Tawa, tujuan pelatihan 1. Membantu guru memahami konsep pembelajaran mendalam deep learning dalam bahasa Indonesia. Melatih keterampilan storytelling guru untuk diterapkan dalam pembelajaran. Membantu guru membimbing siswa dalam mengembangkan keterampilan bercerita yang ekspresif dan komunikatif. 4. Mengembangkan teknik evaluasi storytelling sebagai bagian dari asesmen keterampilan berbahasa. Daftar pokok bahasaan. Durfheim de Urbasa. Wadibi Hai Magirin Shitrai. Konsep deep learning dalam pembelajaran bahasa Indonesia, pembelajaran mendalam dan penerapannya dalam keterampilan berbahasa, 9 menit. 2. Pengantar teknik storytelling dalam pendidikan. Mengapa storytelling penting? Manfaat storytelling dalam meningkatkan pemahaman siswa. 6. Decks, struktur cerita dalam storytelling. Cara menyusun cerita yang menarik. Alur, tokoh, latar, dan pesan moral. 60 menit, ekspresi dan intonasi dalam storytelling. Latihan ekspresi wajah, nada suara, dan bahasa tubuh dalam bercerita. 5. Teknik memandu siswa dalam storytelling. Strategi membimbing siswa agar mampu bercerita dengan percaya diri. 6. Latihan praktik storytelling oleh guru. Setiap guru berlatih menyampaikan storytelling di depan peserta lain. Evaluasi dan umpan balik dalam penilaian storytelling siswa. Rubrik penilaian dan refleksi. Rubrik penilaian dan refleksi. 9. Integrasi storytelling dalam pembelajaran. Menyusun rencana pembelajaran berbasis storytelling. 90 menit E5, diskusi interaktif. Guru diajak memahami teori storytelling melalui sesi tanya-jawab. Pelatih atau narasumber memberikan contoh storytelling yang baik. Latihan praktik. Guru berlatih storytelling dengan bimbingan fasilitator.
Caca enggak. Wis mari kan iku mang sing wahyu-wahyu wis mari. Dudukno contoh liyane sing misale pelajaran matematika jan Caca mang manah yo. Lah mana itu diambil dari matematika itu apa nih sing diambil di situ? Tuh loh. Mengasah kreativitas dan imajinasi, melatih keberanian berbicara di depan umum. Jenis-jenis storytelling dalam pendidikan, naratif klasik, reflektif, berbasis pengalaman, storytelling berbasis nilai, agama dan moral. 3. Struktur cerita dalam storytelling. Menarik perhatian audiens dengan pembukaan yang kuat. Isi, penyampaian cerita dengan alur yang jelas. Konflik dan solusi, membangun ketegangan dan resolusi dalam cerita. Pesan moral, menyimpulkan cerita dengan nilai yang bisa diterapkan dalam kehidupan siswa. 4. Ekspresi dan intonasi dalam storytelling. Teknik ekspresi wajah dalam membangun suasana cerita. Penggunaan suara untuk membangun karakter dan emosi. Bahasa tubuh yang mendukung cerita agar lebih hidup. Latihan praktik storytelling dengan bimbingan instruktur. 5. Teknik memandu siswa dalam storytelling. Cara mendorong siswa agar percaya diri dalam bercerita. Strategi memberikan umpan balik yang membangun. Simulasi mengajar. Guru mencoba membimbing siswa dalam storytelling. 6. Latihan praktik storytelling oleh guru. Setiap guru mempraktikkan storytelling dengan materi wahyu pertama dan maknanya. Sesi umpan balik dari instruktur dan sesama peserta. Evaluasi dan umpan balik dalam storytelling. Rubrik penilaian storytelling siswa. Isi cerita 30%. Ekspresi dan intonasi 25%. Refleksi dan pesan moral. Keaktifan dalam storytelling 10%. Penerapan self-reflection dalam storytelling. 8. Integrasi storytelling dalam pembelajaran. Guru menyusun RPP berbasis storytelling untuk diterapkan di kelas. Simulasi mengajar menggunakan teknik storytelling. Pelatihan ini diharapkan dapat membantu guru mengembangkan keterampilan storytelling sehingga bisa diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 9. Dengan storytelling, siswa akan lebih terlibat dalam proses belajar, mengembangkan keterampilan berbicara dan meningkatkan pemahaman terhadap materi. Membaca bukan hanya dengan mata, tetapi juga dengan hati. Mari jadikan storytelling sebagai jembatan ilmu bagi siswa kita. Taman, 12 Februari 2025, SMP SMP, Kepala Sekolah dan that's XXX 2000 XXX 201. Apakah ada tambahan atau revisi yang perlu disesuaikan? Daftar pokok bahasan dan penjelasan mendalam. Pelatihan guru, implementasi storytelling dalam pembelajaran mendalam. SMP YPM 1, Taman Sidoarjo. Tahun ajaran 2025-2026, konsep deep learning dalam pembelajaran Indonesia. Deep learning dalam pembelajaran bahasa Indonesia adalah pendekatan yang menekankan pemahaman yang lebih dalam, analisis kritis, refleksi, dan penerapan materi dalam kehidupan nyata. Konsep ini bertujuan agar siswa tidak hanya memahami teks, tetapi juga mampu menghubungkannya dengan pengalaman pribadi dan nilai-nilai kehidupan. Storytelling menjadi salah satu strategi yang efektif dalam penerapan deep learning karena membantu siswa memahami sebuah konsep melalui narasi yang menarik. Dengan storytelling, siswa lebih mudah menyerap informasi, membangun imajinasi, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis serta komunikasi. Manu 2. Pengantar teknik storytelling dalam pendidikan. Storytelling adalah teknik bercerita yang digunakan untuk menyampaikan informasi, nilai, atau pesan dengan cara yang menarik dan berkesan.
Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, storytelling digunakan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap teks, membangun keterampilan berbicara, serta melatih keberanian dalam mengekspresikan gagasan. Beberapa manfaat storytelling dalam pendidikan antara lain, membantu siswa memahami konsep abstrak dengan lebih mudah, meningkatkan daya ingat melalui pengalaman yang lebih emosional, mengembangkan kreativitas dalam berpikir dan berbicara, menjadikan pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Jenis-jenis storytelling yang dapat diterapkan dalam pembelajaran meliputi narasi klasik, cerita reflektif, dan storytelling berbasis nilai. Zige. Struktur cerita dalam storytelling. Sebuah cerita yang menarik memiliki struktur yang jelas agar audiens dapat dengan mudah memahami alurnya. Struktur dasar dalam storytelling terdiri dari 1. Pendahuluan, pembukaan yang menarik untuk membangun perhatian audiens. 2. Isi cerita, pengembangan alur, tokoh, dan latar dalam cerita. 3. Konflik dan resolusi, membangun ketegangan dalam cerita dan memberikan solusi. 4. Pesan moral, menyampaikan hikmah atau nilai kehidupan dari cerita yang disampaikan. Dalam pelatihan ini, guru akan belajar menyusun cerita berdasarkan struktur tersebut dan menerapkannya dalam pembelajaran. Ekspresi dan intonasi dalam storytelling. Keberhasilan storytelling tidak hanya ditentukan oleh isi cerita, tapi juga oleh cara penyampaiannya. Guru perlu menguasai teknik ekspresi dan intonasi agar cerita yang disampaikan lebih hidup dan menarik. Beberapa elemen penting dalam penyampaian storytelling meliputi ekspresi wajah yang sesuai dengan suasana cerita, intonasi suara yang tepat untuk menyesuaikan emosi dalam cerita, bahasa tubuh dan gerakan tangan untuk mendukung visualisasi cerita, kontak mata dengan audiens agar mereka merasa lebih terlibat dalam cerita. Pada sesi ini, guru akan berlatih menggunakan ekspresi dan intonasi yang baik dalam storytelling melalui latihan praktik. 5. Teknik memandu siswa dalam storytelling. Agar siswa dapat mengembangkan keterampilan bercerita dengan baik, guru perlu membimbing mereka dengan teknik yang efektif. Beberapa strategi yang bisa diterapkan dalam membimbing siswa dalam storytelling antara lain, memberikan contoh storytelling yang baik dan menarik, mendorong siswa untuk berekspresi dan berani berbicara, membantu siswa membangun kepercayaan diri melalui latihan bertahap, menggunakan pertanyaan reflektif agar siswa dapat menghubungkan cerita dengan pengalaman pribadi, memberikan umpan balik yang membangun dan memotivasi siswa untuk terus berkembang. Sesi ini akan melatih guru dalam mendampingi siswa agar mampu bercerita dengan percaya diri dan penuh makna. 6. Latihan praktik storytelling oleh guru. Pada sesi ini, setiap guru akan berlatih menyampaikan cerita dengan tema wahyu pertama dan maknanya dalam kehidupan. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan guru dalam menyampaikan storytelling secara menarik dan ekspresif. Proses latihan akan mencakup penyampaian cerita oleh masing-masing guru di depan peserta lainnya, umpan balik dan evaluasi dari sesama peserta dan fasilitator, perbaikan penyampaian berdasarkan masukan yang diberikan. Latihan ini akan membantu guru lebih percaya diri dalam mengajar menggunakan metode storytelling. Evaluasi dan umpan balik dalam storytelling. Untuk memastikan keberhasilan storytelling dalam pembelajaran, guru perlu memahami cara mengevaluasi keterampilan bercerita siswa. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan rubrik penilaian yang mencakup beberapa aspek utama. 1. Isi cerita. Kesesuaian cerita dengan tema dan pesan yang disampaikan. 2. Struktur cerita. Keteraturan alur dan koherensi cerita. 3. Ekspresi dan intonasi. Kemampuan menyampaikan cerita dengan nada dan ekspresi yang sesuai. Pesan moral dan refleksi. Kemampuan siswa dalam menghubungkan cerita dengan kehidupan nyata. 5. Keaktifan dalam storytelling. Partisipasi dan keberanian siswa dalam bercerita. Guru akan diajarkan cara memberikan umpan balik yang membangun agar siswa terus berkembang dalam keterampilan bercerita. 8. Integrasi storytelling dalam pembelajaran. Storytelling tidak hanya digunakan sebagai teknik berbicara, tetapi juga dapat diintegrasikan dalam pembelajaran berbagai materi. Dalam sesi ini, guru akan belajar bagaimana mengadaptasi storytelling ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran dan menerapkannya di kelas. Beberapa langkah dalam mengintegrasikan storytelling dalam pembelajaran meliputi menyusun RPP berbasis storytelling yang mengacu pada kurikulum, memilih topik yang sesuai untuk dijadikan bahan storytelling,
menggunakan storytelling sebagai alat untuk mengembangkan pemahaman siswa terhadap suatu konsep, menyesuaikan storytelling dengan gaya belajar siswa agar lebih efektif. Sebagai bagian dari latihan, guru akan menyusun RPP storytelling dan melakukan simulasi mengajar dengan pendekatan ini. Kesimpulan, pelatihan ini bertujuan untuk membekali guru dengan keterampilan storytelling yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia. Dengan menguasai teknik storytelling, guru dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih baik, meningkatkan keterampilan berbicara mereka, serta menanamkan nilai-nilai positif dalam pembelajaran. Melalui pelatihan ini, diharapkan pembelajaran bahasa Indonesia tidak hanya menjadi aktivitas akademik, tetapi juga pengalaman yang lebih bermakna bagi siswa. Storytelling bukan sekadar bercerita, tetapi juga membangun keterampilan hidup yang berharga bagi masa depan siswa. Apakah ada bagian yang perlu diperjelas?